Apa yang ada di pikiran lo kalau gue menyebut KNTL, GDE, BGT? Apa tuh? Coba lo cerna kalau gue sebut KNTL, GDE, BGT yang ada. Tai baru masuk. Ya, di kepala lo apa? Awan. Lobrahnya itu sepertinya besar kelamin ya. Apaan lo memaknainya? KNTL, GDE, BGT. Sepertinya itu alat kelamin yang besar ya. Oke, gimana Bung? Apa kabar Bung? Lama nih lo terus ini apa Yoman? Sehat. Panji Pragiwaksono Depok. Wih. Gimana kabar sehat? Sehat. Kayak makin makmur aja itu. Alhamdulillah. Pandemi gini gimana? Berat. Dengar lu katanya terus menggerus dari bawah kebijakan dari pemerintahan Malaysia. Gue liat dari status WA lu kayaknya lu menggerus dari Anti buzzer. Anjir. Pakai buzzer ya, Pak? Bapak buzzer ya, Pak? ada kan dulu kayaknya menolak setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya. Walaupun kita pernah ke Malaysia bareng waktu itu. Proyeknya jadi tapi Ada itu videonya gue masih simpen. Gak lah, gue sih sebagai rakyat ikut-ikut aja. Tapi mengkritisi kan boleh. Tapi gimana lo dengan mural-mural yang rame terus ditindak oleh pemerintah tuh gimana ya? Oh, mural ya? Mural. Ya sebetulnya kan sah-sah aja ya kan. Lagian juga itu gak ada kritikan pemerintah. Lu udah lihat kan mural-mural? Nggak ada ya? Nggak ada. Kami dipaksa hidup sehat di negeri yang sakit. Salahnya di mana? Terus gambar not phone. 404 not found. 404 maksudnya apa sih? 404 itu tidak ditemui gitu. Oh iya kalau di ngecek internet kan tidak ditemui iya. gitu. Padahal itu tidak maksud untuk menyindir kan. Bukan belum tentu mereka yang dimaksud kan. Sensi banget kayaknya ya. Fotonya aja belum tentu beliau. Iya kan? sih. Iya. Menurut pakar telematika Roy Suryo. Oh lu nonton tuh ya? Nonton. Videonya? Debatnya sama siapa sih waktu itu? Ali Mukhtar Ngabalin mau salah. Oh iya benar. Saudara Anda ya? Padahal gue sering ada beberapa kali sempat ketemu juga padahal gitu. Bener. Gimana tuh? Lu menanggapi? Ya kalau pendapat gue sih ya sah-sah aja. Namanya juga negara demokratis, masa nggak boleh mengkritik? Iya setuju sih gue. Kalau kata Rocky Gerung, Wih. kritik itu ibarat obat. Terus? Misalkan lu koreng. Lu bawa korek? Bohong ya. Nggak ada orang nyabu gemuk pak. Rocky Gerung mas? Dia bilang katanya demokrasi itu ibarat obat sakit, obat untuk Kritik orang sakit. apa demokrasi maksud lu? Enggak, demokrasi itu seperti obat untuk orang sakit gitu. Jadi demokrasi itu kan bebas untuk, bukan bebas ya maksudnya, bisa untuk memberikan opini atau pendapat, baik kritikan atau pujian gitu kan. Teknisnya gitulah ibaratnya. Demokrasi bukannya hak untuk melakukan kebebasan untuk bersikap ya? Iya. Sekarang lu sikap lu apa sekarang? Sikap gue makan deh. Kalau sikapnya sekarang Maksudnya? sama om di atas sana apa? Setuju nggak setuju? Ada setuju ada enggak sih gue. Tapi lu kan nggak mengaplikasikan, tidak menunjukkan kan. Iya. Misalkan lu kayak Abdur gitu atau bintang Emon lah. Abdul langsung vokal tuh. Enggak, atau bintang Emon lah. Yang jelas vokalnya bintang Emon kan. Bapak langsung membuat sindiran gitu kan. Lu kan enggak, lu kan cuan, yang penting lu cuan. Gue nyindir cuy, kalau lihat story-story gue beberapa hari ini gue nyindir. Apa nyindir? Gue terus di story IG gue, negara sebelah takut akan mural.
untung bukan negara di sini gitu. Emang negara sekolah mural? Itu sindiran halus. Sindiran itu namanya sarkasme. Ya. Tapi menurut lu sendiri sekarang gimana? Apanya ya, gimana? Negara kita Agak kayak kurang nggak, menurut lu asik? agak kurang. Kurang. Mungkin karena pandemi ini juga ya. Enggak, maksudnya dari segi kreativitas atau apapun gitu menurut lu? Untuk kreativitas sih makin kreatif kalau menurut gue. Musik makin rame, terus karya-karya makin rame, film-film makin rame, makin kreatif. Cuman entah gimana negara itu kayak kurang agak greget aja menurut gue. Gimana? Kurang greget gitu? Gregetnya tidak memiliki jati diri yang kuat dikit gitu. Tapi sih, gue pernah lihat YouTube-nya Panji. Oh, iya. Dia bilang dia kan, gue setuju sih. Gue sempat up juga video Panji di Instagram gue, di Instastory. Bahwa dia bilang kalau gue memilih bapak yang sekarang, gitu kan, bukan berarti gue selalu setuju apa yang dia tindak gitu, apa yang kebijakan dia gitu. Justru gue mengawasi supaya gue nggak salah pilih orang nih, paham lu? Jadi gue nggak salah pilih orang nih. Setuju. Bukan berarti apa yang tindakan dia setuju gitu. Nah kalau menurut gue si bapak yang sekarang ini kita ngeri kalau ngebahasnya. Ngeri ya, bapak takut. Nggak, maksudnya bapak yang sekarang memimpin itu dikelilingi oleh jenderal-jenderal. Jadi isu-isu selain Pak kan ada Pak Muldoko. Jadi kayak gue rasa Pak Jokowi ini santai, tapi orang-orang di samping kiri kanannya yang panasan gitu. Nah, juga sih karena mereka kan, kalau pendapat gue pribadi ya, karena mereka kan backgroundnya militer. Kalau militer itu kan cepat. Nah itu maksud gue, untuk yang kasus moral itu gue rasa sebenarnya yang emosi ya staff-staff di belakangnya. Sebetulnya militer ini menurut gue. Sedihnya itu kita sebagai kan nggak makan nih? Udah sebagai pelaku seni kecil-kecilan lah, ya kan. Kita kan dibilang gede juga enggak kan. Kayak mereka yang tag-nya berjuta-juta gitu kan. Kita paling berapa gitu. Cuman agak sedih juga kalau bangsa kayak moral kayak gitu aja di chat gitu atau di apa. Padahal kan enggak. Kan tidak maksud menyinggung apapun gitu kan. Bener, orang pada era-era kemerdekaan waktu awal-awal juga kita melakukan tindakan moral untuk menyerang atau melawan kolonial pada saat itu. Iya dulu zaman Pak Harto. Tapi di counter oleh, gue lupa, jubir bicaranya presiden, bukan jubir sih, gue lupa pangkatnya, Pak Faldo. Oh, Faldo Maldini. Dia mantan ketua BEM itu. Iya. Dia counternya tuh di TV. Dan sekarang dia jadi staf khusus Manchester. Iya, betul. Dia itu counternya di TV. Dan dia juga anggota partai PSI, dari PAN ke PSI. Yang muda-muda ya PSI. Muda-muda. Bapak gak minat apa masuk PSI? Gue milih PSI. Oh, PSI? Iya. Gue support PSI sih, tapi nggak tahu PSI lagi kehilangan arah juga. Nggak jelas. Kocaknya adalah dia bikin baliho giring presiden, tiba-tiba ada Samara calon presiden, kayak labil. Iya sih. Terus gimana tadi lu Faldo Maldini gimana? Ya, Faldo Maldini counternya itu mengatakan bahwa kan kita pembahasannya tadi mural di zaman Pak Soekarno, ingat tuh zaman masih penjualan kan, tulis banyak kolonial gitu. Itu karena dulu itu tidak ada tempat untuk berdiskusi. Misalkan kalau sekarang tuh kayak YouTube ataupun Twitter ataupun Facebook. Tapi kan nggak tahu ya, dalam hati kecil gue, tapi kan kalau kita salah ngomong di YouTube, di Facebook juga kan dicari. Tapi ramai juga sih. Iya, makanya. Jadi juga ya. Ya ini sih sebetulnya keluh kesah kita aja, rakyat-rakyat kecil. Iya nggak sih? Gue sih kalau melihat situasi ini justru malah apa ya, negara harusnya membuat rakyatnya untuk bisa
apa ya, bersinergi, berkreativitas ya, bersinergi. Contoh misalnya akun-akun kayak presiden, akun-akun kayak menteri harus jadi akun-akun yang mempromosikan UKM rakyat cuy. Iya. Gitu, contoh misalnya kenapa enggak juga akun presiden dijadikan untuk alat promosinya kayak Next Carlos. Lo di Next Carlos ya? Iya, jadi si presiden akunnya dijadikan alat promosi Mas Carlos. Kagak, misalnya kayak jualannya pecel di daerah mana. Iya. Gitu maksud gue. Tapi udah ada tuh Ganjar Pranowo kayak gitu. Nah, itu the next man. Idol. Nggak tahu Pak sih. Dulu juga awal-awal begitu Pak, soalnya Pak. Enggak, kalau gue Ingat gak dulu? Enggak, kalau gue enggak, Pak Ganjar tuh murni karir cuy. Kalau Pak Bapak yang sekarang kan kayak didorong-dorong. Kalau Pak Ganjar dia punya sikap sendiri, betul? Ya kan belum di atas aja sih. Ya gue rasa dia akan digandeng partai lain. Sepertinya demikian, tapi dia dilihat sih sekarang sepertinya memang sudah kuat di satu partai ini. Nah, partai ini kan Iya, kepakan bineka. Wih, Kepakan bineka. Kepakan bineka. Aku gue jalan. Walaupun doi yang berkepak-kepak itu juga mungkin pengen juga nyalonin. Oh sana. Yang anehnya gue di daerah, kalau liputan daerah-daerah luar Jakarta gitu banyak banget balionya. Sampai bahkan disindir sama Ajis doa bapak kan. Iya. Tapi anyway, apapun Doa ibu dong. Doa ibu. Gue nggak lurusin. pengen ya. Harus dirapihin tuh kalau gitu bercanda. Sengaja. Itu kata Malih dulu. Lagi di Deddy Corbuzier, banyak pelawak yang matiin pelawak kayak gitu tuh. Jadi kasih umpannya dicuekin aja. Iya, lu gitu. Tapi anyway, apapun kejadian sekarang, gua anggap pemerintah memang sudah melakukan hal yang maksimal lah ya. Iya sih udah maksimal. Cuma Udah ya maksimal. nggak maksimalnya itu sih bansos kemarin sih yang diborong. Iya, tapi kan cepat ketahuan gitu. Maksudnya walaupun kita nggak tahu itu hukumannya apa, tapi ditindak gitu. Iya, Hal positif tapi pemerintah kan yang lakukan. kantor tetangga Anda kan secara langsung kayak dilemahkan kalau sekarang, kalau dilihat dari pemberitaan. Gimana pendapat Anda? Ya, Seberang kantor Anda itu. yang merah putih bener. Oh, iya. Bahkan pernah ditembak laser sama Greenpeace. Wih, Oh ini ditembak laser sama Greenpeace, ditulis lemah gitu. ya mau gimana? Mereka kan ngikutin yang di atas. Kalau mereka nggak ngikutin di atas tahu sendiri. Tapi ya anyway, kalau pendapat gue lagi nih, kita kan nggak bisa nyorotin negatif terus kan. Pasti ada positifnya dong. Iya sih. Ya pribadi deh, kalau lu suruh jadi presiden, lu bisa nggak ngurusin ini semua? Sulit gue. Nah, tanya, nggak gampang juga kan jadi presiden. Ya mungkin kita emang gampang mengkritik, tapi kan sebetulnya mereka juga sudah melakukan hal yang terbaik kan. Cuman memang dari segi kita masih ada yang sepertinya kurang nih gitu. 2024 adalah challenge sih bagi anak-anak muda kayak lo, kayak dia, Lu udah tua, kamu. udah tua. Ini umur kita sama bro. Iya, gue sih lebih baik jadi ini ya, jadi kayak tim belakang layar sih kalau gue. Karena kan gue udah merancang strategi kemenangan Ush, untuk calon-calon tertentu. Calonnya mana? Ada beberapa pilihan sih. Salah satunya mau ngotret, Wah, bisa jadi negara ngondek nanti. calotong, Wah. atau siapa namanya? Cing Abdel. tapi gue mau ceritain story-nya Mongol. Mau menurut gue sesuatu yang dibuat-buat itu. Enggak, tapi ini true story Bener. Lu kata sendiri? dia. Enggak, kata dia. Terus Jadi doi itu pergi ke Thailand sana. ya itu main dia Astaga, ngewe. tapi gila, lu bayangin kalau lu jadi dia. Kenapa? Lu ngeliat cewek cakep, lu tawar kan? Nah, Begitu lu tawar, Ada sampai burungnya. kamar dia KW. Lu mau hajar terus sampai mundur pertanyaannya.
Ya harusnya kan dia tahu dong kalau di sana tuh banyak. Iya, nggak, pertanyaan gue lu hajar terus apa mundur? Ditutupin sih. Kalau gue ditutupin. Lu mau hajar terus apa mundur? Ditutupin aja. Lu mundur udah pusing. Iya. Lu maju berbatang, gitu kan? Tapi kan emang di sana begitu. Kayak lo kan pernah ke Malaysia kan begitu waktu itu. Enggak deh. Ada banyak di yang Sungai Wong itu gitu kan banyak tuh. Masa sih gue nggak lihat? Banyak. Lu udah lihat ya? Waktu lu pergi sendiri ya? Malam-malam budiman ya? Enggak, tapi emang harusnya semua Mongol tahu. Tapi menurut gue Mongol banyak yang kata-kata yang dibuat-buat menurut gue. Jadi setiap kali dia jadi undangan-undangan satu tempat itu kayak nggak konsisten ngomongnya, banyak ditambah-tambahkan. Ya. Kan Bang Mongol, mohon maaf ya, saya cuma melihatnya kayak gitu. Kalau Bang Mongol, Tapi dia cukup keren karena ada kalimat dia bilang dia nggak mau up masuk TV dulu gitu kan, karena dia memberi kesempatan buat juniornya. nah itu bagus. Tapi waktu itu pernah stand up comedy waktu itu. Ada beat yang pengen lo ceritain. Ini kesempatan lo nih, mana tau lo. Gue pengen lagi gue. Apa stand up comedy? Iya, gue pengen nulis lo lagi, serius. Oh ini. Nah, waktu itu kita audisi bareng. Bareng di Kompas. Iya, ketemu di sana. Itu bareng Yuda Keling tuh. Kemal tau ya. Yuda Keling. Angkatan kedua pokoknya kan. Pokoknya itu yang gua ketemu tuh sempet ngobrol di sana Yuda Keling. Terus dia kan Citayam tuh. Oh, lu udah kenal sebelumnya? Iya udah. Dia kan Sebelum audisi kok. Sebelum audisi lu udah kenal? Udah. Udah. Oh bukan, kenalnya di audisi. Oh. Jadi dia itu stand up stand up Depok. Iya, di Coffee Toffee kan kalau di Depok dulu, Margonda. Bukan, terakhir itu di Zoe. Lu masih ngikutin? Enggak, waktu itu gue udah sibuk kuliah, jadi nggak ngikutin. Sempet ngikut 2 kali, terus ketemu Panca Atis, lu tau Panca Atis? Panca Atis. Nah, legend tuh dia. terus gue sempet kontek-kontekan waktu itu. Oh iya, lo kalau nggak salah pernah ketemuan ya? Sama Panca Atis. Terus satu lagi gue lupa, Panca apa tuh yang main bass tuh? Panca Kesila. Wah, gue nggak berani baca nih. Sorry Pak, saya tidak berani baca juga Pak. Lambang negara ya orang Kesila ya? Boleh. Apaan yang main bass ya? Gue lupa Panca juga namanya. Mau detailer kalau main alat musik mah narkoba kan ketangkap. Panca Atis, Panca apa gitu, satu lagi gue lupa. Yang jelas Panca Indra. Lah, Indra Jamai. Temen gue. bukan Panca apa gitu, tapi yang jelas stand up Depok itu yang sukses. Coki lah. Coki. Terus Coki mana nih? Coki Pardede nih, Coki. Tonton Muslim. Iya. Gue malah pernah nonton dia. Di Depok. Gak ada. Terus si lu besar dong Majelis Lucu Indonesia gara-gara Coki. Tahu, Terus si Viko, Nah, Rispo. Terus si yang cewek siapa? Siapa? Yang cewek stand up Depok ada cewek Arafah. Depok Arafah. Depok Arafah. Nah lo beat-beat yang masih lo inget waktu audisi itu apa? Yang lo pernah audisi kata lo terakhir diketawain ya? Pas lo selesai. Gue ketawain gara-gara gue bilang semuanya sakit gigi. Maksudnya? Karena nggak tahu-tahu gue bilang, lagi sakit gigi gue rasa lu semua lu. Percuma jadinya gue nge-beat juga. Lo ada niat lagi? Enggak lah, gue lagi mau fokus bangun rumah aja. Wih, alhamdulillah ya. Iya. Apa? Bangun rumah tangga udah, tinggal bangun rumah. Berapa meter Pak? 100 meter. Apa kapan Pak? Apanya? Kan gue udah satu tahap nih. Rumah tangga? Bangun rumah tangga, tinggal bangun rumah. Rumah pintu deh. Wah itu bisa season selanjutnya kalau dibahas. Gimana lu pengen coba lagi ya stand up? Enggak lah, kayaknya gue nggak punya bakat stand up. Nah, Kayaknya bikin orang ketawa itu susah gitu gue anggap. Makanya orang-orang yang bisa bikin orang ketawa itu hebat. Makanya kalau kata Dono, almarhum Mas Dono, yang paling enak dalam pekerjaan dia itu nerima honornya. Nah, yang paling gak enaknya itu pas lagi mentas. 5 menit orang ketawa awal, setelahnya ketawa itu keluar keringet dingin. Iya Mau
kembaliin lagi mau kembaliin lagi honornya saya, tapi nggak ketawa kan? Iya benar-benar. Gak gampang jadi pelawak. Pelawak itu orang pintar yang berpura-pura bodoh. Oh iya sih. Kayak Radit menurut gua tuh konsep sih dia. Iya. Dia sebenarnya orang yang serius sama introvert, tapi itu karena kebutuhan kan, dan dia udah planning nih cara berkomedi itu gimana, dia akhirnya membuat dirinya untuk berkomedi, dan box sih buat gue Radit. Kan nggak, yang kita pikir lucu belum tentu orang pikir lucu. Maksudnya gimana? Ya kita pikir lucu, nih beat gue lucu nih. Ya harus dites dulu, misal lu tes lu lempar dalam sebuah status Facebook kan. Kalau gue kan emang sering ngetes kan di status Facebook, kalau ada emoticon ketawa berarti lucu. Iya sih. Gitu. Terus bikin video-video nggak jelas, kalau gue ada respon komentar atau love berarti works nih komedi. Makanya gue niat untuk nulis lagi sih sebenarnya, pengen. Iya sih rajin. Kalau gue cuman sebetulnya yang lagi gue dalemin tuh fotografi, kan gue lagi, ya lu tau lah, gue tuh sebetulnya menjurusnya itu lebih ke fotografi. Lu kalau kirain gue video-video gue yang agak terbuka, Pak, kalau yang kayak gini boleh. Ya iyalah. Iya. Kan selain dapat duitnya ya kan, gue dapat portfolio, Pak. Lu gak pernah ngajak Tapi aja. kemarin tuh gue satu di kamar hotel syuting berdua doang. Lu gak ngajak-ngajak gue. Wah, gue gak ngapa-ngapain nih. Gue gimana, gue emang udah belajar untuk... Enggak ngapa-ngapain, Pak? Gue udah belajar untuk mengontrol diri gue kali. Enggak, berdua. Taruh. Kan berdua. Terus dianya ngapain? Itu gue suruh pose-pose. Dianya ngapain? Ya, profesional, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kan udah selesai nih. Gue, Mas tidur dulu aja Mas, katanya gitu. Lu jangan berpikir sekali-sekali lu akan digrepe. Gue yakin dia gak akan nafsu. Lu berpikir kayak, betul gue tidur digrepe-grepe. Gue yakin dia gak akan nafsu. Terus akhirnya pas dia lihat, biji kacang gitu. Kan diharapkan ular tangga, pas lihat, biji kacang. Mas tidur aja Mas. Terus Mas kayak ganti transportnya berapa ya? Ya sekian aja Kak. Kita udah seranjang gini. Seranjang ngapain? Tiduran aja. Terus ngapain? Nggak ngapain. Terus gue akhirnya merasa dia tante gue. Padahal gue nggak tante, umurnya di bawah gue. Ibaratnya kayak dia puas, gue lemes gitu. Jadi pas dia udah kasih transfer gue baru balik. Enggak, tapi lo kebayang ya kalau andai kata ya, misal nih Seumur hidup gue, gue udah 3 kali tuh di dalam momen gue liputan. Gue 3 kali berdua sekamar. enggak, lu liputan cuma bawa kamera gitu kan? Terus dianya ngapain? Iya pose-pose nih, gue wawancara, pose-pose. Habis itu? Iya nggak apa-apain, profesional. Ini ngomong-ngomongin ya? Nggak apa-apain. Sayang juga ya.